Mudah-mudahan SMK Citra Madani menjadi lembaga yang mampu mencetak generasi, nanti dulu aminnya, generasi yang generasi yang soleh-solehah, mampu membangun bangsa, negara, dan agama. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam satu situasi keimanan, la ilaha illallah Muhammadur. Ini ngomongnya bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Ibu Buraya, Bu gurunya, iya mana ngobrol baik. Jadi kalau melihat adik pakai seragam, aku teringat masa lalu. Tapi dalam catatan sejarah, aku itu gak pernah dikecewakan. Selalu riwayatnya manis, semanis susu yang kau suguhkan. Dengerin ngeceng-ngeceng, Aceh ngerepeh lah nyawa gandengnya. Tuh kos neng-neng tuh balage. Ketika dunia dikuasai oleh kekuatan besar, pertama Romawi, yang kedua Persia, maka carut marut keyakinan manusia itu menunjukkan bahwa pentingnya ada seorang yang meluruskan menuju jalan Allah. Dari Nabi Isa ke Rasulullah itu 400 tahun lebih, 450 tahun manusia nggak kenal ibadah, nggak kenal Tuhan, nggak kenal aturan. Disebutnya zaman fatroh, zaman kekosongan Nabi dan Rasul. Maka pada saat itu mau maling, mau mabok, mau judi, mau zina, mau musyrik, mau kafir, karena masa kekosongan Rasul, mereka tidak akan disiksa oleh Allah. Ini akidah nih. Wih, serem amat orang gelebak berenang. Neng, jawabnya beda dong, iya begitu. Neng, ini mah jawabannya beda karena ini adalah orang-orang ghosting. Nih maaf nih ya, Kak Haji di atas duduknya nih deh, terutama ibu guru, bapak guru. Ya kalau sama adek kan aku hiung. Hiung apa huyang bacanya? Hiung? Hiung bahasa Korea. Ya, hiung itu tua. Hiung, lamun tua sekali hiung yot. Nah, yang termasuk orang-orang yang hidup di alam itu adalah abahnya Rasul, ibunya Rasul. Maka hati-hati apa? Ibunya Rasul, abahnya Rasul itu selamat masuk surga karena mereka hidup di zaman kekosongan Nabi dan Rasul. Ya makanya ngajinya sekarang hati-hati nih. Banyak di YouTube Fasehat bahasa Arabnya, cakep-cakep orangnya, tapi mengatakan ayahnya Rasulullah di neraka. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah dilahirkan dari rahim yang suci. Neneknya suci, kakeknya suci, buyutnya suci, terus sampai Nabi Adam, Allah titipkan nur itu. 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, nur itu sudah diciptakan oleh Allah. Dan ketika nur itu diciptakan, dari nur itu ada percikan nur-nur kecil berjumlah 124.000 nur
Ternyata yang nur-nur kecil itu adalah jumlah nabi yang diangkat oleh Allah berjumlah 124.000 nabi. Berapa? 124.000. Kali lagi 124.000 nabi. Alhamdulillahirabbil. Neng, makasih nih yang nganterin susu nih. Nah, Neng diminum susunya ya. Masalah hampuran nih Pak Guru, Guru Ustaz hampuran nih beda. Ya, airnya beda. Oh beda tuh. Maka perlu mulu dan perlu gembira pas ada mulu dan di sekolah ya Allah. 2 tahun di kampung juga libur mulu. Gara-gara itu corona katanya. Saya juga sakit kemarin. Ceng, Kak Haji kamari sakit. Bahasa Jerman gering. Yang ngurus ini bidan Nok, suaminya Dokter Idrus. Ya, akhirnya dicolok, swab. Ternyata non reaktif, negatif. Dari awal sudah saya katakan lain corona lain. Dicolok Pak Iru, Dokter Idrus. Pas ditarik, oh kaji negatif. Tapi itu non, oh itu mah corona. Jadi mulut dan ini bukan sesuatu yang sia-sia. Ini adalah warisan para leluhur, warisan para wali, warisan para ulama. Dulu Islam pernah dicabik-cabik oleh tentara salib untuk membangkitkan sebuah semangat sehingga datanglah jeruk di atas piring. Masalah. Bingung bagaimana ini ngegelnya. Maka ini pun pendidikan. Kalau nyuguhin tamu di mana saja, kalau ada jeruk atau buah-buahan, maaf apel atau melon, harus ada peso. Karena tidak mungkin aku nyarobot. Itu pelajaran. Karena ini kalau orang niatnya belajar, apapun jadi pelajaran. Tapi kalau orang gak niat belajar, lagi belajar juga dia itu tidur. Kalau orang niat belajar, apapun dijadikan pelajaran. Tapi yang gak niat belajar, malah lagi belajar juga pikirannya kacau karena WA-nya checklist terus. Lanjut. Nah, akhirnya seorang raja yang bernama Malik Muzaffar, ini mertuanya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi mertua sama mantu akur nih. Mitoha jeung minantu satu visi. Aya sih di lembur ge mitoha jeung minantu akur tapi negatif kok gapleh mitoha jeung minantu. Diadakanlah maulid. Tidak ada kotak, tidak ada warna, tidak ada kepentingan, Islam satu. Maka berikutnya Islam mendapatkan gemilang kejayaan melawan tentara salib berkah maulid. Maka sekarang kita maulid untuk meneguhkan keyakinan Rasulullah dilahirkan di tengah-tengah masa kekacauan zaman patroh, memperbaiki keadaan, merubah akhlak. Maka Rasul pun mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dek Neng kan tahu nih sekarang bagaimana akhlak-akhlak orang yang tidak punya pendidikan. Awas, jangan ikut-ikutan jadi manusia silver.
Jangan ikut-ikutan badan dicoret-coret pakai tato. Oh, pakai tato di dada gambar termos. Iya, di punggungnya dispenser. Ini preman isi ulang budak. Awas deh, jangan sembarangan ikut-ikutan. Karena orang yang berteman dengan siapapun, maka temannya itu akan mempengaruhi dirinya sendiri. Kalau berteman dengan yang suka narkoba, sekali nggak kena, 2 kali nggak kena, seminggu nyicipin, 2 minggu nyobain, 3 minggu enakin, 4 minggu ketagihan, pengen beli, nggak punya duit, nyolong jemuran, celana makolotnya dijual. Awas ini. Maka akhlak itu number 1. You know? You can speak in English? Oh yes, I can but little. Bener nanda bu itu bu? Guru bahasa Inggris saya? Mana ibu? Hah? Oh, nggak hadir, nggak apa-apa. Nggak hadir. Dek, maka pendidikan ini yang akan dari pendidikan itu muncul sikap individu didasari oleh masing-masing keyakinan. Islam, Quran pedoman, di dalamnya ada 4: ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Ini keempat-empatnya ini adalah berhubungan dengan diri kita manusia. Ubudiyah ibadah karena kita punya akal. Muamalah di dalamnya jual beli, gadai menggadai dan lain sebagainya karena kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Munakahat hukum pernikahan karena kita punya syahwat, tidak mungkin jomblo selamanya. Ada ikatan hijau lumut, ikatan jomblo imut-imut. Dan terakhir ada jinayat. Kenapa ada jinayat? Kita punya emosi, kita punya amarah. Kadang-kadang beda persepsi, ribut. Walaupun ribut, walaupun marah, awas, jangan sampai main fisik. Nonjok misal, jatuh 1 gigi yang ditonjok, wajib bayar diat 5 ekor unta. Pukul telinga, rusak gendang telinga, hilang pendengaran, diat 5 ekor unta. Tusuk mata, hilang mata, diat. Membunuh, wajib dibunuh kembali. Ini Quran di dalamnya harus kita pelajari. Long life education. Belajar sampai tunduh. Biasanya sobat JHS pan ngaji mah. Biasa di lembur ngaji. Neng ada yang gak paham bahasa Sunda ya? Ya, kamu tinggalnya di Perum ya? Iya, kalau aku di Rimpak neng. Belajar. Kalau sekarang kan sekolah nih kita nih, ini membangun intelektual. Yang penting itu spiritual. Bukan berarti merendahkan intelektual, karena banyak orang yang intelektualnya tinggi, spiritualnya rendah. Berani nyolong, berani korupsi, berani nipu, berani ngebobol bank. Pinter dia, orang bank sendiri duit nasabah hilang. Lanjut. Maka versi agama, ini agama, bukan ekstrim kepada pendidikan umum, tidak, penting semuanya, karena sumber ilmu sesungguhnya semuanya dari Al-Quran, hakikatnya dari Allah. Orang tua yang berhasil itu, ingat, orang tua yang mampu mencetak anaknya mengenal Allah. Dia ekonom tapi kenal Allah, ibadah tidak ditinggalkan. Dia pejabat tapi kenal Allah, sholat dan adil dalam menjalankan jabatan. Dia hakim, tidak mempermainkan dan menjual-belikan hukum. Maka yang hebat itu orang yang mendidik anaknya mengenal Allah. Sekalipun dia punya gelar, kenal Allah, gak sombong dengan gelarnya. Kadang-kadang ada orang tua di kampung begini, "Guys, ceng, saya mau ngaji, sekolah baik. Kuarin sana S1, ayo sawah abal bakanya, tempuh S2 beres S3 sampai tariis awak anaknya."
Obatin S. Akhirnya namanya dibubuhi dengan gelar SH Sarjana Hukum, SIP Sarjana Ilmu Pemerintahan, SOS Pembersih Lantai. Bagus, bagus, cakep, hebat, luar biasa. Tapi kalau tidak kenal Allah, dia sibuk dengan kerjaan sesuai dengan profesinya, tapi poho sholat eta jalema henteu sukses. Nu sukses mah dia guru tetap sholat, dia pedagang tetap sholat, dia pejabat tetap sholat, dia pembisnis tetap sholat, dia ekonom tetap sholat. Karena kabeh hasil apapun yang kita hasilkan dibawa kabeh urang bakal kita semua akan menghadap Ilahi. Kalau ku tahu, ayo nu tahu. Jangan mengira nantilah saya baik sama guru, nanti kalau saya sudah selesai belajar punya kerja, nanti saya datang ke rumah guru bawa teng-tengan. Bener baik datang ke rumah guru mau kekencing teng-tengan. Nanti adalah saya ibadahnya sudah sedikit tua baru saya nanti benernya, kalau sudah sedikit tua baru saya bener. Dek, wuih, Neng. Di Sriwijaya Air ada insiden satu pesawat meninggal. Tahu beritanya? Iya. Itu yang naik pesawat sehat-sehat deh, muda-muda, cakep-cakep, apalagi pramugari. Oh, kulitnya mulus. Terus di kulitnya itu ada bulu-bulunya sedikit. Kalau banyak emonya. Pilotnya fisiknya bagus, sehat. Yang naik pesawat sekarang sehat semua karena tidak sekedar tiket, tapi harus ada kartu vaksin, harus ada hasil non reaktif. Berarti sehat semua tuh. Mereka nggak nyangka bakal meninggal. Ternyata di atas Kepulauan Seribu begitu pesawat naik, jangankan kamu, aku juga kaget. Pilotnya meninggal, pramugarinya meninggal, penumpangnya. Apakah mereka punya sangkaan? Apakah mereka tahu akan meninggal? Tidak. Kalau mereka tahu gak naik pesawat. Lanjut. Maka kalau ajal itu misteri, rahasia, akan datang kepada siapa saja tanpa melihat usia. Sekalipun kita sekarang muda, belia, gagah, hebat, tenaganya masih fit, ingat Allah. Jangan naik mobil ke atas kontainer BM. Bagaimana kalau jatuh, mati konyol. Jangan jaga mobil truk naik pakai seragam, merusak alma mater. Betul? Neng yang baik-baik, Neng. Neng kan sekarang beda dengan Neng yang zaman 70 tahun yang lalu, dengan zaman 50 tahun yang lalu. Dulu mah nggak ada perempuan naik motor, sekarang mah masya Allah ngojek. Ini perubahan yang luar biasa. Kendati pun sudah mampu berkendara, bisa bawa motor, tapi tetap seorang wanita harus menunjukkan kodratnya sebagai wanita. Jangan ngebut-ngebut, Neng. Ini motor tuti tumpuk tilu. Kalau di depan ada aki-aki bawa motor, Neng bawa motor belakang, Neng pelan-pelan, aki-aki disalip. Masya Allah. Coba, hati-hati nih. Ini yang rawan sekarang kan BM, naik mobil tuh.
Berapa banyak yang jatuh ke Lidesba? Terus ngetrek di Alam Sutra, di Joglo. Berapa banyak yang kepalanya pecah, mati sia-sia dan konyol. Jangan sampai ada anak SMK Citra Madani yang ikut balap liar. Kalau ngetrek boleh, tapi kayak abah kita dulu, abah kita ngetrek nyen pager boleh. Akhlak. Neng, Neng, katanya tante, Dek, apakah kamu nggak dengen? Dengen ya. Rasulullah memposisikan akhlak itu di ranah tertinggi, sehingga al akhlaku wal adabu fawqal ilmi. Ingat, akhlak dan tata krama itu di atas ilmu. Pinter IQ-nya di atas rata-rata, gak punya akhlak, nol. Gelarnya beres, gak punya akhlak, nol. Tapi IQ-nya biasa saja, sopan sama guru. Tuh, doa guru tumplak sama orang yang akhlaknya bagus, walaupun gak begitu pinter. Di masyarakat demikian, akhlaknya baik, budi pekertinya luar biasa, gak pinter dia, gak punya gelar dia, tapi masyarakat akan lebih menilai dan menganggap orang itu berisi ketimbang yang beneran berisi otaknya dengan intelektual tapi tidak punya akhlak, nol. Karena sesungguhnya akhlak itu yang menyebabkan turunnya rahmat Allah. Adab itu yang menjadikan jalan datangnya maghfirah dari Allah. Sehingga berapa banyak riwayat yang menyebabkan seseorang masuk surga bukan karena ibadah, tapi karena akhlak dan budi pekerti. Dek, kamak kudu bagernya, titah ngalacai kudu daeknya, titah ngalacayu kudu daeknya. Pokoknya ulah sok aya bahasa kieu, wambung mah karapek. Naon hartina sekolah sampai ke SMK tapi berhadapan dengan orang tua dengan bicara seperti itu. Hei, Dek, handphone dikurangi. Masa bayaran nunggak handphone bagus? Masa buku belum lunas sudah ganti handphone lagi? Neng, coba Neng, berteman harus disurtir, dipilih temennya tuh. Kalau ini ada nih nulalaki di Facebook, waduh, berteman, dipilih anda nugulis di konfir. Berteman, tadi di awal sudah kita bahas, teman itu mempengaruhi psikologis kita, jiwa kita, kepribadian kita. Awas, jangan sampai salah berteman. Kalau temenan sama yang suka tiktokan, untuk tiktokan naik. Ini kan sekarang handphone ini jadi senjata orang-orang liberal untuk membunuh karakter remaja, terutama umat Islam. Budak letik, teman-temannya ngumpul main FF. FF, Mobile Legends, Kapten Oleng, diambil sama abahnya. Tadi mau main HPP, abahnya main orai-oraian. Luar biasa ya kok. Coba, kalau dulu ibu-ibu nih, ibu guru, anak kecil sakit, anaknya sakit, tengah malam sakit, ngambil bawang sama minyak tanah, dibalut sambil baca Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kalau sekarang anak sakit ngambil handphone, dipoto, jadi status, ada gambar kepala botak, kayak mata naraja.
Ada tulisannya cepet sembuh Dede Cayang. Iya. Hilang tuh doa. Ini zaman sekarang nih. Di sisi lain kita butuh teknologi, di lain sisi teknologi justru membunuh. Aplikasi bisa dibuka di Play Store. Mau nyari apa? Ibu-ibu tentu nyari tutorial bikin bolu, make up. Kita yang muda-muda tentu setan berbisik supaya asik dengan apa yang kita pegang, sehingga lupa PR, lupa tugas seorang hamba kepada Allah. Sampai-sampai ibu-ibu sekarang ternina-bobokan oleh pasar yang ada di genggaman yang bernama Shopee dan Lazada. Shopee COD, bisa bayar di tempat. Shopee. Nih, memang anak melodi gitu. Shopee COD. Dan hebatnya market mereka, ya kita ngomong mereka berarti di luar kita nih, karena dunia ini surga mereka. Indonesia ini mayoritas muslim. Yang namanya sholawat itu sudah melekat di hati setiap muslim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah. Ini dipakai propaganda bisnis jualan mereka supaya gampang umat yang ada di Indonesia ini ikut arus. Beli baju pakai Shopee Pay, beli kopi pakai, gampang kan dihafal. Kita nggak pernah meneliti sampai ke arah sana. Kalau ngaji tajwid dulu di kampung, liduni intaskun walitan wili arba'u ahkamin ba'ud tabini. Sekarang diganti, kalau mau beli Tokopedia. Hebat mereka. Kita ternina-bobokan. Tiap hari yang kita undang bukan malaikat tapi kurir. Tiap hari yang datang bukan rahmat tapi kurir. Lagi sholat khusyuk-khusyuk, paket. Waduh. Anak santri paket Lazada. Paket datang, santrinya nggak ada. Kiai ketempuhan mayat. Kita lupa bagaimana ini akadnya akad silmi atau ini akadnya apa. Lupa sudah. Sedikit demi sedikit digeser semua dari syariat yang sesungguhnya. Ijab qabul tidak ada lagi, khiyar tidak ada lagi. Yang sudah dikirim ketika datang tidak sesuai sudah tidak bisa dipulangkan lagi. Padahal ada khiyar dalam Islam. Maka adik-adik hati-hati. Dunia akan terus maju dengan inovasi, tapi seorang muslim harus tahu jati diri. Hak yang harus kita sembah hanya satu, Allah. Maka jangan tinggalkan la ilaha illallah. Harus dipegang erat-erat. Jangan sampai salah menerjemahkan dan mengartikan serta memaknai la ilaha illallah. Sekarang kita bukan sedang menggibah orang, tapi supaya jadi benteng bagi kita, lagi viral seorang profesor mengatakan kalimat tauhid itu bukan kalimat pengesaan Allah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalimat ya kalimat tauhid itu persatuan. Jadi kalimat tauhid itu bukan kalimat pengesaan Allah. Itu keliru besar. Sekalipun beliau seorang profesor dan sepuh, tapi tetap keliru karena kalimat tauhid, kalimat pengesaan Allah, kalimat la ilaha illallah. Awas deh, Neng. Mudah-mudahan Neng nanti dapat jodoh yang soleh, yang baik, yang sukses, banyak uang.
Iya, yang belum punya jodoh juga banyak ini. Bukan Neng aja, ibu guru juga banyak yang jomblo. Pak guru juga banyak yang merana. Adik-adik mau masih jauh deh. Masih jauh kene, leleti kene. Leleti. Pokoknya kia, Neng, baik-baiklah sama emak, sama abah, sama guru, selesai, berkah bakal datang. Amin, ge. Kamu mau begitu sama aku. Kuncinya guru sama orang tua, selesai. Gak usah mikir, wah saya pengen punya anu. Dengan tanpa akhlak kepada orang yang berjasa dalam hidup, yaitu orang tua dan guru, tidak mungkin tercapai keinginan kita. Pan akhir hidup mau mati, endingnya mati. Kalau ngomong-ngomong mati, saya ingat sama mantan dulu yang belum lama kemarin kecelakaan, si Angel. Ya. Tulisannya Angel, bacanya Angel. Memang bahasa Inggris kadang-kadang geser jauh. Ingat dulu nganter ibu berobat di Citra Raya, di dokter. Kemudian asisten dokter manggil pasien yang nunggu. Rupa-rupanya ini si asisten dokter ini apa dia nggak pernah sekolah, apa nggak pernah belajar bahasa Inggris. Itu pasien dipanggil, Ibu Angel. Akhirnya walaupun aku bersarung dan berpeci, gak enak hati, nyamperin, Bu, bukan Angel kali ini. Oh iya, Ibu Angel. Bayangan kita Ibu Angel itu masih muda, energik, cantik, digendeng kiri kanan sama anaknya, jalannya diseret. Nini Angel. Kan pantes tak ngarang Angel kolotnya. Mata dipayahan orang. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dek. Cantik, popularitasnya tinggi, mobilnya bagus, meninggal. Maka hormati guru, hormati orang tua, berkah bakal datang. Amin, dek. Kenapa sih kamu malah hok aja? Karena ibu kita ini bukan Siti Aminah ibunda Rasulullah yang tidak sama sekali merasakan ketika hamil seperti ibu-ibu kita. Ada yang manggilnya sama ibu apa? Mama. Oh mami. Iya mami orang daun, orang gelebek. Sama ayahnya berarti papi. Ya, pi mau kemana? Mau ngarit. Mami di mana pi? Tuh lagi ngegoreng kejo. Gak apa-apa sih, papi mami. Nana yang ngarit mau ngambil dulu banget nah. Biasa, papi mami. Ayah nu bunda. Tak mana bunda? Tak mana bunda? Berarti katetehna tendanya. Nih, begini. Ibunda Aminah ketika mengandung Rasulullah perutnya biasa aja nih, nggak gendut. Sampai Ibunda Aminah berkata, "Ma sya'urtu anni hamaltu." Saya tidak tahu kalau saya sedang hamil. Saya tidak tahu kalau saya sedang hamil kecuali yang saya rasakan kenapa kok head saya terhenti. Begitu kata Ibunda Aminah. Jibril datang ngasih kabar, "Wahai Aminah, kau sedang hamil." Kaget Aminah, kok saya sedang hamil tapi biasa saja, perutnya tidak besar. Ya Allah, ibu-ibu hamil gede bu ya? Iya, dek, fokus ini nih. Nih, mau nanya nih, kalau ibu-ibu yang hamil yang gede apanya? Celananya, Neng.
ini berdasarkan survei di kampung, Bu. Ya. Jadi kalau lagi nggak hamil kan nomor 10 pakainya. Kalau lagi hamil ya bisa nomor 25. Begitu bayinya lahir kan masih bagus tuh, dipakai lagi depannya ikat pakai karet. Ibu capek, berat. Bapak menyimpan sel telur dengan penuh nafsu. Tapi ibu, istri atau emak kita menerima sel telur dan ovum bersatu di dalam rahimnya 9 bulan dengan penuh kasih dan sayang. Maka wajar kalau Allah prioritaskan ibu itu punya doa yang dijawab. Bahkan surga itu ada di bawah telapak kaki. Ulah sok galak di emak. Nya, ieu mah hayang dahar mamarahan. Mak. Kejo laukan. Ulah nyerieun hate emak urang. Mun boga duit mah meureun teu kudu nanya pasti lauk aya. Anak yang baik geus aya uyah alhamdulillah. Aya teri alhamdulillah. Aya bakakak alhamdulillah. Jangan menyakiti hati emak. Nih, begitu Ibunda Aminah melahirkan, mungkin bayangan kita sakit, ngaheujeun-heujeun. Tidak, itu ngaheujeun bahasa Korea. Yang ngaheujeun, ngabeten bahasa Korea. Itu Ibunda Aminah tidak seperti ibu. Ibu-ibu ada yang punya anak, Bu ya. Udah punya anak, Bu. Iya, sakit melahirkan, Bu ya. Waduh, ceng. Hei. Penyakit 1000 kumpul jadi hiji di emak urang ngalahirkeun urang. Ya Allah, mana penting baheula mah listrik can aya, bidan can aya, lampu tempel, pakai kaleng susu, minyak tanah, pakai palit, toko di dapur, wadah palitna bekas pensil sepeda, nunduk ngalahir ngabeten-beten orok mata keluar liang irung harang hideung. Silatu. Ibunda Aminah melahirkan Rasul bukan di tempat yang pada umumnya kita dikeluarkan. Di mana? Maaf, di bawah pusar, di atas kewanitaan, adanya di sebelah kiri. Begitu lahir Rasulullah terlahir dalam kondisi mahtun, sudah dikhitan, muka halan, sudah menggunakan sifat mata, maktu asyura, pusarnya sudah rapi, memandang mata ke angkasa dengan kedua belah tangan terbuka. Rasulullah tidak menangis, tapi takbir dan tasbih yang keluar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan. Itulah sosok Nabi kita yang agung. Oleh karenanya, alangkah tidak bijak kalau sekarang banyak di YouTube ada orang mengatakan jangan maulid, nggak boleh. Kenapa membaca sejarah tidak boleh? Kenapa kita merayakan hari kelahiran Nabi kita yang akan memberikan pertolongan tidak boleh? Sementara ini ada satu adat yang sebetulnya jangan ada di lingkungan kita. Neng, Assalamualaikum. Maaf ini ya, kita kan lagi ngaji nih. Jangan marah ya. Ya, Ustaz, mangga. Mau Jumat kan ini hari Jumat. Ya. Bentar lagi dah ya. Hari Jumat, bulan Jumat. Ya. Neng. Dek. Ada satu kebiasaan yang sebetulnya tidak boleh ada di tengah kita umat Islam. Kalau orang tadi ngomong gak usah maulid, gak boleh, itu bid'ah. Merayakan hari lahirnya Rasul tidak perlu. Apa itu marhaba berdiri? Jangan. Sementara setiap anaknya ulang tahun, dia mengadakan acara yang mirip-mirip, bahkan bukan mirip, karena ulang tahun seperti itu adalah ala Yahudi. Awas nih,
Ini menyampaikan ini sesuatu yang sangat berat karena sudah membudaya. Seakan-akan kalau anak tidak diulang tahunkan kurang kasih sayang, padahal keliru. Pak Haji cenah, ieu mah anak di ulang tahunan ge, eta sih hayang ulang tahun, temen teu di ulang tahunan ceurik gogoleran leus. Karena itu baju Yahudi, adat Yahudi, di sinagog tempat ibadah Yahudi, ketika mereka akan berdoa, mereka menyalakan lilin. Setelah lilin menyala, mereka sorak-sorai gembira. Ketika usia bertambah, mereka pun percis seperti apa yang dilakukan oleh kita di tengah-tengah masyarakat Islam saat ini. Lilin dibeli, sudah ada, dibakar, sudah nyala, ditiup. Coba, cager kan tetap. Lilin dibeli, geus aya dibeuleuh, geus suruh ditiup. Cak urang aya nu ditiupan dan kudu diseungeut. Lilin dibeli, geus aya dibeuleuh, geus suruh ditiup, geus parem. Hore. Ini Yahudi. Tapi kenapa sekarang begitu semerbak di tengah kita umat Islam? Habis uang ratusan ribu bahkan juta beli balon, beli pita, beli angka, HBD. Nenek-nenek diundang di Kemeri. Neneknya si cucu diundang. Nenek, ya ini siapa? Ini cucu. Ada apa cucuku? Nenek besok mau ulang tahun, datang ya? Iya, ntar nenek ke ditu. Datang nenek menghadiri ulang tahun sang cucu, pakai lazy, warnanya pink, di belakangnya ada gambar Doraemon. Nenek diberikan penghormatan bersama-sama cucu untuk meniup lilin. Lilin ditiup, lain parem, hutu mental kabeh. Sambil nyanyi Happy Birthday. Itu punya Yahudi, tapi kenapa sekarang jadi adat di tengah kita umat Islam? Jauhkan itu. Kadang-kadang dilempar pakai terigu, pakai telur. Waduh. Maka budaya-budaya itu kenapa sekarang merebak di tengah-tengah kita? Kita orang yang terpelajar harus bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak perlu. Itu keliru. Ulang tahun seperti itu. Yang benar adalah baca sejarah Rasulullah, perjuangan ulama, perjuangan para pendidik, perjuangan para guru, perjuangan orang-orang yang selalu menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia, dan orang-orang yang selalu mengibarkan panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan adik-adik dan kita semua menjadi bagian orang-orang yang berjuang untuk agama bangsa dan negara. Serta mudah-mudahan Maulid siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan sehat panjang umur. Ibu guru, bapak guru sehat selalu panjang umur, serta mudah-mudahan akhir hayat kita nanti husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang disampaikan karena memang 10:30 dan mau Jumat. Sekalian doa. Doa. Neng sekalian doa. Ya, doaku untukmu selalu. Ceng, tenang we ceng. Nah doa kurang kabehan, mudah-mudahan diberi caang hate, diberi bisa berbakti ka kolot ka guru, mudah-mudahan diberi ilmu manfaat, ilmu barokah, ilmu anu nyelametkeun dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. وحسن أولئك رفيق وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.